Halo, selamat siang. Saya Ahmad Afandi, mahasiswa Aro Leprindo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang farmakologi obat antiinflamasi okuler, di mana presentasi ini sebagai tugas UTS dari mata kuliah farmakologi. Kita langsung saja. Slide pertama ada farmakologi obat antiinflamasi okular, analisis komprehensif penggunaan kortikosteroid dalam terapi mata. Bagian pertama ada pendahuluan. Sebagai kita tahu bahwa mata merupakan suatu organ sensor spesial yang secara relatif terpisah dari sistem sistemik oleh suatu pembatas yang diciptakan oleh sawar antara darah dengan retina, darah dengan aqueous humor, dan darah dengan vitreous. Sebagai konsekuensinya, mata memiliki sifat farmakodinamik dan farmakokinetik yang tidak sama dengan organ lainnya. Sejak pertama kali dikenalkan sebagai terapi untuk mata, kortikosteroid hingga saat ini masih digunakan sebagai pengatur reaksi inflamasi dari penyakit-penyakit pada segmen anterior dan posterior mata. Kortikosteroid efektif dalam melindungi struktur mata dari kerusakan akibat inflamasi, terutama terjadinya neovaskularisasi dan terbentuknya jaringan paru. Farmakokinetik, absorpsi, dan barier. Di sini kita lihat ada gambar mata kita, mata manusia. Di sana tertera invasive subretinal injection, ada invasive suprachoroidal injection, invasive ocular implants, invasive subtenon injection, systemic administration, ini berupa tetes ya. Di sini ada bere kornea, epitel kornea memiliki sifat lipofilik yang merupakan penghambat utama masuknya obat. Kelarutan, obat harus memiliki sifat bifasik, larut lemak untuk menembus epitel, serta larut air untuk menembus stroma. Faktor penentunya, viskositas sediaan, pH, dan waktu kontak pada permukaan okular mempengaruhi bioavailabilitas. Distribusi dan eliminasi. Kortikosteroid memiliki distribusi jaringan. Setelah absorpsi, obat berdifusi ke aqueous humor, iris, dan corpus ciliaris. Konsentrasi puncaknya biasanya tercapai dalam 30 menit sampai 1 jam setelah penetesan, di mana metabolisme lokal terjadi melalui enzim di jaringan okular. Kortikosteroid seperti loteprednol dirancang untuk metabolisme cepat guna mengurangi efek samping. Terus juga ada eliminasi. Obat dieliminasi melalui aliran aqueous humor keluar dari bilik mata depan dan sistem vena atau trabecular meshwork. Barier darah mata. Inflamasi dapat merusak barier darah mata, memungkinkan penetrasi obat yang lebih tinggi, namun juga meningkatkan resiko akumulasi sistemik. Di sini mekanisme kerja molekuler, dilihat di gambarnya ya. Di situ ada reseptor intraseluler berikatan dengan reseptor sitosol yang kemudian masuk ke inti sel. Modulasi protein, menghambat sintesis protein inflamasi dan meningkatkan sintesis lipoprotein. Inhibisi fosfolipase A2 mencegah pelepasan asam arachidonat sehingga menghambat pembentukan prostaglandin dan leukotriene. Termasuk ke bagian 2 yaitu klasifikasi dan sediaan. Di sini ada profil kortikosteroid topikal dengan nama obatnya prednisolon asetat. Konsentrasinya hanya 1%, namun potensi antiinflamasinya sangat tinggi dan resiko kenaikan TIO-nya tinggi. Kenaikan TIO itu tekanan intraokular ya, yang terjadi di mata. 2 ada dexamethasone sodium phosphate
sebesar 0,1% aja, namun potensi inflamasinya tinggi dan resiko kenaikan TIO-nya juga tinggi. Ketiga ada fluorometolon atau FML 0,1% konsentrasinya, antiinflamasinya sedang, serta kenaikan TIO-nya juga sangat rendah. Keempat ada loteprednol etabonat 0,5%, antiinflamasinya tinggi dan sangat rendah dalam resiko kenaikan TIO-nya. Kelima ada rimexolon 1% konsentrasinya, potensi antiinflamasinya tinggi, namun risiko kenaikan TIO-nya rendah. Berikutnya ada indikasi klinis utama. Pertama ada uveitis anterior, yaitu mengurangi eksudasi protein dan sel ke bilik mata depan serta mencegah sinekia. Dua ada keratitis interstisial, mengurangi infiltrat kornea dan vaskularisasi yang dapat mengancam penglihatan. Tiga pasca bedah, artinya pasca operasi ya, mengontrol inflamasi setelah operasi katarak atau glaukoma untuk hasil visual yang optimal. Lalu ada efek samping dan komplikasi dari kortikosteroid tadi. Pertama ada katarak subkapsular posterior, terjadi pada penggunaan jangka panjang yang dipengaruhi oleh dosis kumulatif. Kedua ada glaukoma sekunder, peningkatan tekanan intraokular akibat penurunan fasilitas outflow aqueous humor. Ketiga ada infeksi sekunder, penurunan imunitas lokal, meningkatkan risiko infeksi jamur dan reaktivasi herpes simplex. Lalu ada strategi penggunaan dan tapering dari kortikosteroid. Dosis inisialnya harus cukup kuat untuk menghentikan kaskade inflamasi dengan cepat. Prinsip taperingnya, penurunan dosis secara bertahap wajib dilakukan untuk mencegah fenomena rebound inflamasi. Sini monitoring sangat penting. Cek tekanan intraokular secara rutin setiap 1-2 minggu pada penggunaan kronis. Dan perlu diingat di sini ada peringatan penting, jangan pernah menghentikan steroid topikal secara mendadak pada kasus uveitis berat karena hal ini dapat menyebabkan eksaserbasi akut yang lebih parah. Di sini terakhir ada responden steroid di mana terdapat 3 klasifikasi. Pertama 60% non-responders dengan TIO kurang dari 6 mm Hg, tekanan intraokularnya kurang dari 6 mm Hg. Sebesar 35% intermediate, masuk intermediate, TIO-nya 6-15 mm Hg. Dan high respondernya dengan TIO 15 mm Hg hanya sebesar 5% saja. Data ini berdasarkan populasi umum setelah penggunaan dexamethasone 0,1% selama 4 minggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai farmakologi obat antiinflamasi dari kortikosteroid. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian Anda dalam mengeksplorasi farmakologi okuler. Sampai jumpa.